Puasa media sosial dan filosofi digital, minimalisme. Topik ini penting karena di era informasi yang serba cepat dan penuh distraksi, penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial, membawa dampak besar baik secara positif maupun negatif. Melalui kajian ini, kita diajak memahami konsep filosofis digital minimalis yang menekankan penggunaan teknologi secara sadar, fokus, dan bernilai, sekaligus menghindari dampak negatif seperti kecanduan, dehumanisasi, dan fragmentasi sosial. Kajian ini juga menggali dampak psikologis media sosial, termasuk kecanduan, rasa cemas akibat perbandingan sosial, dan penurunan kualitas interaksi nyata. Melalui contoh-contoh praktis, pengalaman studi kasus, serta strategi untuk membangun digital minimalisme. Kajian ini memotivasi kita meningkatkan kualitas hidup dengan penggunaan teknologi yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Digital minimalism, filosofi, dan landasan dasar. Digital minimalism merupakan adaptasi dari prinsip minimalisme, gaya hidup tetapi diterapkan dalam konteks penggunaan teknologi. Cal Newport, tokoh utama yang dijadikan referensi, mendefinisikan digital minimalism sebagai cara menggunakan teknologi dengan memilih aktivitas online yang sangat terpilih dan bernilai, serta dengan sadar melewatkan hal-hal yang tidak penting. Fokus utama adalah memastikan setiap aktivitas digital membawa nilai tambah, membantu kita meraih tujuan penting dalam hidup. Pengguna diajak menolak penggunaan teknologi yang otomatis tanpa tujuan, seperti kegiatan scrolling tak berujung atau interaksi yang sia-sia. Digital minimalism tidak menampik kemajuan teknologi, melainkan menolak cara-cara penggunaan yang membuat manusia kehilangan kendali dan mengalami penurunan kualitas diri dan hubungan sosial. Prinsip utama digital minimalism yang dipaparkan Clutter is costly. Penggunaan teknologi yang tidak terorganisir dan penuh kekacauan merugikan produktivitas dan fokus. Optimization is important. Gunakan teknologi secara optimal dan terarah, tidak membuang waktu untuk aktivitas yang kurang berguna. Ombak. Intentionality is satisfying. Penggunaan teknologi harus berdasarkan ketegasan tujuan sehingga memberi kepuasan dan hasil yang bermakna. Dengan memahami filosofi ini, kita diharapkan bisa menghindari kecanduan teknologi yang banyak dipicu oleh desain produk dan algoritma media sosial. Dampak negatif media sosial dan kecanduan digital. Kecanduan karena penguatan positif yang tak terduga. Misalnya, notifikasi like, komentar, memberikan sensasi dan kesenangan yang membuat pengguna terus kembali. Pengguna seperti terjaring oleh algoritma yang membuat penasaran dan ketagihan. Mirip dengan mekanisme judi. Dorongan validasi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mencari pengakuan dan persetujuan dari orang lain. Media sosial menjadi arena pencarian validasi ini melalui like, komentar, dan follower. Kekurangan validasi bisa menimbulkan rasa ragu diri, sementara kelebihan validasi bisa menimbulkan ketergantungan. Serempak, efek algoritma seperti notifikasi terus-menerus, infinite scrolling atau scrolling tanpa henti, dan filter bubble atau konten yang disesuaikan sesuai preferensi untuk mempertahankan ketertarikan, memperdalam kecanduan, dan mengurangi keberagaman informasi serta pemikiran kritis. Dampak lanjutannya,
penurunan fokus, dan produktivitas karena gangguan konstan oleh notifikasi dan kebiasaan multitasking digital. Meningkatnya rasa cemas dan minder akibat perbandingan sosial tak realistis, menilai kesuksesan dan penampilan orang lain di media sosial yang cenderung disaring dan dimanipulasi. Penurunan kemampuan interaksi sosial di dunia nyata menyebabkan fragmentasi sosial, kesepian, dampak, dan menguatnya pola komunikasi pasif. Secara kritis, media sosial bisa menjadi variabel penghancur kemanusiaan jika tidak digunakan dengan kesadaran dan kontrol. Strategi digital minimalism dan puasa media sosial sebagai solusi menghadapi problem media sosial. Cal Newport dan pembicara mengusulkan beberapa strategi praktis digital minimalism dan puasa media sosial. Hapus aplikasi media sosial yang tidak perlu dari ponsel, kurangi kemudahan akses untuk mengurangi godaan. Batasi akses media sosial hanya melalui perangkat tertentu. Misalnya, hanya membuka media sosial di laptop dan bukan ponsel untuk mengurangi penggunaan spontan. Nonaktifkan notifikasi agar tidak selalu terganggu oleh peringatan yang tak penting. Tentukan batas waktu penggunaan seperti hanya membuka media sosial 30 menit sehari dengan waktu terbagi untuk menjaga keseimbangan. Jadwalkan aktivitas digital secara sadar. Jangan main gadget tanpa tujuan, hanya untuk mengisi waktu luang. Tingkatkan aktivitas analog sebagai penyeimbang, seperti olahraga, membaca buku fisik, bersosialisasi secara langsung, menulis surat, atau mengasah hobi kreatif. Praktikkan high quality solitude atau kesendirian berkualitas dengan menjauhkan diri sementara dari gadget untuk refleksi, tafakur, dan rehat dari dunia digital yang penuh distraksi. Selain itu, konsep utama dari puasa media sosial adalah digital declutter 30 hari. Menentukan aturan penggunaan teknologi atau define technology rule. Lakukan break selama 30 hari dengan menghapus aplikasi yang tidak penting dan mengurangi waktu penggunaan. Setelah masa puasa, melakukan evaluasi dan reintroduksi teknologi hanya yang relevan dan bermanfaat dengan aturan ketat untuk menghindari kecanduan kembali. Contoh nyata diberikan dari pengalaman orang-orang yang menjalani declutter digital. Fase awal sulit melepas ketergantungan, terutama pada situasi bosan, cemas, dan ingin mencari pengalihan. Setelah 30 hari, mereka merasakan aktivitas lain yang lebih produktif dan hidup lebih tenang, dan mulai melihat media sosial sebagai sesuatu yang membosankan jika tidak dikontrol. Pada akhirnya mereka bisa mengembalikan penggunaan media sosial sebagai alat yang lebih terkendali dan bermanfaat, bukan sumber stres dan kecanduan. Refleksi filosofis dan implikasi kemanusiaan. Kajian ini tidak hanya berbicara tentang teknik manajemen teknologi, tetapi juga mendalami nilai-nilai kemanusiaan yang hilang akibat keterikatan berlebihan pada media sosial. Filsafat membantu kita memahami bahwa teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan menciptakan krisis dehumanisasi. Ada peringatan penting untuk tidak kehilangan hal-hal besar seperti hubungan manusia yang autentik, solidaritas sosial, dan kapasitas berpikir kritis karena terlalu banyak tenggelam di dunia digital. Konsep high quality solitude
menekankan pentingnya momen kesendirian yang membangun kreativitas dan pemahaman diri yang sangat sulit dicapai jika terlalu sering terdistraksi gadget. Perjumpaan tatap muka di dunia nyata jauh lebih memanusiakan dan membangun empati daripada komunikasi digital yang terbatas emotinya. Menutup kajian mengingatkan bahwa Ramadan dan bulan puasa dapat menjadi momentum baik untuk melakukan digital declutter, mengisi waktu dengan aktivitas spiritual dan sosial yang dapat meningkatkan kualitas diri dan hubungan antar manusia. Kesimpulan dan refleksi akhir kajian. Puasa media sosial ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi digital harus dipahami dan digunakan dengan bijak demi kesejahteraan mental, sosial, dan spiritual kita. Digital minimalism mengajarkan kita memilih apa yang penting dan melewatkan yang tidak guna, menjaga fokus dan kehadiran dalam dunia nyata. Kecanduan media sosial muncul akibat desain produk dan algoritma yang menjerat psikologi manusia serempak, sehingga diperlukan pendekatan sadar untuk melepas diri dari jeratan tersebut. Puasa media sosial, khususnya metode 30 hari digital declutter, adalah langkah praktis untuk meredakan kecanduan dan mengembalikan kendali penuh atas penggunaan teknologi. Patut diingat bahwa penggunaan teknologi harus menjunjung nilai kemanusiaan, memperkuat sosial kita, dan tidak menggantikan interaksi autentik. Momen Ramadan dapat dimanfaatkan untuk mempraktikkan digital minimalism, sekaligus meningkatkan kualitas spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah ajakan inspiratif, kajian ini mengingatkan bahwa kita harus menjadi pengemudi, bukan dikendalikan gadget, menjaga agar teknologi tetap menjadi sahabat yang memperkaya hidup, bukan beban yang merusak kemanusiaan kita.